Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Hari ini kita mulai kuliah nematologi, parasit nematologi ya. Kita mulai dengan eh, pertama mengenal nematoda parasit tumbuhan. Nematoda parasit tumbuhan. Jadi kita akan mulai dengan belajar sejarahnya dulu. Sejarah nematologi tumbuhan. Jadi sejarah nematologi tumbuhan. Eh, karena kita topiknya nematologi tumbuhan, itu sejarah nematologi tumbuhan. Kalau adik-adik baca ya mengenai buku-buku nematoda, maka nematologi itu sebenarnya sudah mulai berkembang sejak abad ke-17. Itu bersamaan dengan ditemukannya mikroskop ya. Pada zaman itu ditemukan mikroskop, para ahli mulai concern, memberi perhatian kepada makhluk hidup yang mikro, makhluk hidup berukuran kecil ya, karena ditemukannya mikroskop ya. Mungkin di antara adik-adik tahu siapa yang menemukan mikroskop di abad ke-17 sekitar tahun 1700-an ya. Itu sudah ditemukan ke 1700 sekian sudah ditemukan mikroskop. Yang pertama sekali itu namanya Petrus Borillus. Petrus Borillus itu menemukan nematoda pada minuman anggur di Perancis ya. Ketika itu industri minuman anggur berkembang pesat, tiba-tiba ada anggur yang rasanya kecut ya, tidak seperti biasanya gagal menjadi anggur, tapi kecut. Kemudian diamati di bawah mikroskop, ternyata di sana ditemukan hewan yang bentuknya seperti belut, ya, hewan seperti belut, aktif bergerak di minuman anggur itu, dan itu setelah diidentifikasi saat itu diberi nama Aungilula. Aungilula ini sesungguhnya adalah nematoda yang memakan bakteri. Nematoda yang memakan bakteri pada minuman anggur yang rasanya kecut. Jadi anggur yang rasanya kecut itu sesungguhnya adalah anggur yang karena ada bakterinya. Bakterinya tumbuh berkembang di anggur itu dan nematoda memakan bakteri. Jadi berkembang biaklah nematoda itu. Yang pertama itu Aungilula disebut. Tapi kemudian diidentifikasi ya, akhirnya diberi nama Turbatrix aceti. Turbatrix aceti. Jadi nematoda yang ditemukan pada anggur yang rasanya kecut, rasanya asam, aseti, jadi asam. Kemudian perkembangan berikutnya untuk nematoda parasit tumbuhan itu sesungguhnya baru mulai ditemukan di tahun 1743. Seorang pastor ya, John D'Urberville Needham ya, yang menemukan 1743 yang menemukan gandum berpuru ya. Jadi biji gandum ya, bentuknya bengkak ya, berpuru, kemudian diamati di bawah mikroskop, biji gandumnya direndam di air, kemudian diamati di bawah mikroskop, diketahui di sana ternyata ada hewan-hewan yang seperti benang tetapi aktif bergerak keluar dari biji gandum itu. Dan itulah yang sampai sekarang dikenal sebagai nematoda Aungina tritiki. Aungina tritiki. Aungina tritiki adalah nematoda pertama sekali yang ditemukan sebagai nematoda parasit tumbuhan dari gandum oleh John D'Urberville Needham di tahun 1743 di Inggris. Kemudian yang berikutnya di Inggris juga masih, yaitu oleh Berkeley. Berkeley pada tahun 1855 menemukan
tanaman mentimun yang akarnya membengkak, membentuk puru. Ya, jadi berbentuk puru, yaitu tidak normal, pertumbuhannya tidak normal, kerdil, ya karena akarnya rusak, berpuru, yaitu yang dikenal dengan nematoda puru akar, yang kalau kita identifikasi itu melodikin, meloidogin, jadi nematoda puru akar ditemukan oleh Berkeley itu di tahun 1855 dan pada tanaman mentimun itu. Kemudian perkembangan berikutnya nematologi terus berkembang ya. Dengan di tahun 1965 itu sudah ada buku yang diterbitkan oleh Bastian mengenai Aungilulidae, yaitu diterbitkannya buku monograf, buku hasil-hasil penelitian mengenai Aungilulidae, jadi khusus membahas anggota dari famili Aungilulidae. Itu perkembangan nematologi di abad ke-19 ya, abad ke-19, abad ke-18 ya, 1865. Dan tahun 1800-an masih itu sudah ditemukan fumigan, yaitu nematisida di tahun 1881 oleh Kuhn. Itu ditemukan fumigan, yaitu nematisida berbentuk gas yang bisa digunakan untuk mengendalikan nematoda dengan teknik fumigasi ya, teknik fumigasi yaitu dengan di tahun itu. Dan sebenarnya kalau dipelajari ya perkembangan penemuan nematisida ini bersamaan juga dengan ditemukannya pestisida ya. Zaman itu zaman perang dunia pertama Pak itu ya. Jadi zaman perang itu sudah banyak ditemukan racun ya berkaitan untuk perang, kemudian racun itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan nematoda. Oleh Kuhn itu digunakan sebagai fumigan. Di penemuan nematisida untuk non fumigan, yaitu seperti karbopuran, jadi organo fosfat dan sebagainya itu sudah ditemukan di tahun 1960-an. Jadi bersamaan dengan ditemukannya insektisida, banyak jenis insektisida yang ditemukan di tahun 1960-an, nematisida yang biasanya berformulasi butiran ya, granular itu ditemukan di tahun 1963. Jadi itu sedikit sejarah mengenai nematologi ya di tanah. Ini adalah foto-foto yang saya ambil dari internet, sejarah itu tokoh-tokoh yang berjasa di bidang pengembangan nematologi. Kalau kalian membaca buku nanti ada Cobb, jadi ada Sasser, kemudian ada Steiner, kemudian ada banyak tokoh-tokoh yang Taylor itu kan. Nanti kalau kalian baca buku, dan banyak orang-orang ini yang berjasa termasuk menemukan spesies yang baru. Ini banyak foto-foto saya ambil tokoh-tokoh seperti ini adalah the first 5 president of the Society of Nematologists. Itu sudah terbentuk nematologi itu tahun 1961, Van Allen, kemudian ada Sasser 1963 sampai 1964 gitu ya. Kemudian Dr. V.G. Perry, kemudian ada Dropkin, terkenal Dropkinnya Introduction to Nematology, bukunya Dropkin. Mungkin kalian pernah membaca buku yang sudah diterjemahkan ya, di pustakaan ada saya kira. Ini juga tokoh-tokoh 5 senior nematologist. Nah, ini saya ambil Taylor itu seperti tadi, Barker, Christie, Thorne, Sidwood, bahkan banyak
nematoda yang diberi nama Sitwoodi ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh perlu kita mengenal. Saya ambil dari ini internet ya, foto-foto tokoh nematologis ya, ahli nematoda zaman dulu. Ini juga ya banyak ini Yuwu, kemudian ada siapa lagi itu ya, Hacker Cobb. Nah ini Cobb ini terkenal ya. Anda kalau mempelajari bagaimana mengawetkan ya, pembuatan spesimen awetan, Cobb juga terkenal untuk alat ekstraksi nematoda kista ya, dari kentang dan sebagainya. Nah ini foto-fotonya tokoh-tokoh yang ini juga masih tokoh-tokoh yang siapa yang Anda nanti kalau Tarjan ini juga ya. Kemudian Mei ya, PF Mei itu buku nematoda puru akar ya, Melodogene, Project Melodogene di Amerika, WF Mei yang menulis ya, nanti ada bukunya. Ini tokohnya, kemudian ini juga masih nematologist with exceptional service to nematology. Ada banyak ini yang Rasky, Holden, ini masih tokoh-tokoh ya. Saya sajikan secara cepat tokoh-tokoh. Ini juga ya tokoh-tokoh nematologis, masih foto-foto. Sarway, banyak Miller ya, Indo, Zuckerman. Nah ini Zuckerman ini bukunya juga bagus, nanti BM Zuckerman gitu. Kemudian ini juga banyak ini ya. Jadi saya cepatkan saja. Ini tokoh-tokoh nematologis. Austin Bring ini juga terkenal, namanya alat untuk ekstraksi nematodanya. Nah, baik. Setelah belajar sejarah, kita penting juga belajar arti penting nematoda secara ekonomi. Nah, mengapa kita belajar nematologi tumbuhan? Ternyata memang nematoda ini berkontribusi untuk kehilangan produksi dunia. Itu diperkirakan sekitar 12%. Produksi pertanian dunia hilang karena serangan nematoda parasit tumbuhan. Baik adik-adik, untuk memahami bahwa kita belajar nematologi tumbuhan ini, salah satu tujuannya untuk bagaimana kita bisa dapat mengendalikan populasi nematoda agar tidak menimbulkan kerugian. Nah, salah satunya kita saksikan di sini bahwa produksi pertanian dunia itu hilang 12%. Bisa dibayangkan dari nematoda seperti itu, belum lagi dari OPT lain, karena nematoda parasit tumbuhan ini salah satu OPT yang cukup penting di dunia, dan bahkan sering ada ilmuwan itu menulis buku sebagai nematoda itu sebagai the silent enemy, sebagai musuh yang tidak yang sunyi, senyap ya, musuh yang tidak disadari kehadiran. Padahal dia bisa menimbulkan kerugian sampai 12%. Bahkan pada penanaman kopi Arabica di Jawa Timur ya, di Jawa dilaporkan oleh peneliti dari Jawa Timur bisa menurunkan produksi sampai 30-70%. Ini dihitung karena apa? Karena kalau serangan nematoda pada tanaman kopi, terutama pada fase bibit, yaitu di Jawa Timur terkenal dan nematoda Pratylenchus coffee, itu bisa mematikan bibit yang kita tanam, dan itu sampai 70% ya kalau kita lihat. Jadi turun produksinya bisa sampai 30-70% karena replantingnya gagal ya. Gagal ini produksi tahunannya jadi turun. Nah ini laporan-laporan yang kita baca. Dan bahkan kalau kita baca buku yang dinyatakan oleh
Dr. Chitwood ya. Jadi Chitwood tadi ada kan, BG Chitwood tokohnya itu, dia menyatakan bahwa sebagian besar masalah nematoda yang merugikan itu terjadi bila mana tanaman inang tumbuh dalam kurun waktu yang lama pada tempat yang sama. Ini artinya kalau kita menanam tanaman secara terus-menerus, maka tidak dapat dipungkiri itu akan muncul persoalan nematoda. Dan disebutkan juga keterangannya bahkan kapan muncul masalah nematoda kalau kita menanam tanaman secara terus-menerus, tanaman inang yang cocok ya bagi nematoda, itu kira-kira di tahun ke-15, 15 tahun kemudian itu akan menjadi. Nah, sebagai contoh ini kita ada tanaman di Lampung Timur, ada tanaman jambu, atau di Tanggamus juga ada tanaman jambu kristal. Dan itu cocok untuk nematoda puru akar, melodogin, dan sekarang menjadi masalah di perkebunan jambu setelah 10 tahun, bahkan belum sampai 15 tahun sudah menjadi masalah karena di sana ditanam jambu, jambu tanaman tahunan yang artinya terus-menerus ada di sana, dan tahun ke-10 sudah mulai parah kerusakan, yang mana produksinya bisa turun. Kalau potensi produksi jambu kristal itu per tahun, per hektar itu bisa 30 ton. Tetapi karena ada serangan nematoda menjadi 10 ton per tahun per hektar. Jadi berapa persen itu? 20, mungkin bahkan sampai 70% atau 60% ya, dari 30 ton jadi 10 sepertiganya, yaitu hilang. Produksinya yang tadinya jambunya besar-besar jadi kecil-kecil. Nah itu setelah 10-15 tahun, sehingga di replanting ya, dibongkar lagi karena tanaman tahunan ya, kalau itu dibiarkan terus menerus. Nah begitu juga untuk tanaman kopi di daerah-daerah endemik juga seperti itu. Tanaman pangan ya kalau terus-menerus ditanam akan muncul persoalan nematoda. Saya kira kemudian kerusakan yang parah itu disinyalir terjadi di daerah tropika, yang lebih banyak wilayah tropika dibandingkan dengan daerah-daerah subtropika. Mengapa demikian? Salah satunya karena temperatur di daerah tropika itu tinggi, kemudian musim tanamnya panjang, jadi tidak ada jeda, tidak ada berhenti ya, terus-menerus bisa menanam, terutama untuk tanaman pangan ya, bisa ada musim rendang, musim gadu, dan bahkan musim selanya terus-menerus, sehingga nematoda akan dapat berkembang. Banyak jenis tanaman peka yang ditanam di daerah-daerah tropika. Daerah-daerah seperti tanaman hortikultura, tomat, kemudian kentang bisa ditanam juga ya di daerah yang agak tinggi ya, agak dingin. Kemudian sayur-sayuran seperti terong, cabai, dan sebagainya. Kemudian banyak jenis nematoda yang ganas di daerah tropika ini, banyak keanekaragamannya tinggi nematoda. Banyak terjadi kompleks penyakit, artinya di daerah tropika juga banyak patogen lain, dan nematoda ini berkontribusi sangat besar untuk infeksi patogen lain seperti bakteri, jamur, dan sebagainya, karena nematoda ini melukai tanaman. Baik, saya kira itu pertemuan pertama untuk kita ya. Kita akhiri dulu. Ya, selamat siang.